Ya Allah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah. Jawab dengan kompak dan semangat. Orang tua kalian juga melihat kita di rumah ya, karena ini live juga ya, baik di YouTube maupun di Instagram dan seluruh media sosial SD. Siap semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SD Al-Furqan Jember, Ustadz Hadi Basuni, juga yang saya hormati kepada seluruh Ustadz Ustadzah yang hadir pada acara hari ini, dan juga yang sangat kami banggakan dan juga kami sayangi adik-adik dan anak-anak siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 6 SD Al-Furqan Jember. Sebelum Ustadz menyampaikan sesuatu, Ustadz mau tahu kabar kalian terlebih dahulu. Semuanya, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Luar biasa. Bersama SD Al-Furqan Islam Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Pertama marilah kita ucapkan syukur melalui lisan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua oleh Allah ditakdirkan untuk bisa hadir di tempat yang insya Allah penuh barakah ini dalam keadaan sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kedua kalinya marilah solawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang luar biasa, hari ini merupakan hari yang istimewa, di mana termasuk dalam rangkaian, yaitu serangkaian kegiatan berkarya. Dan hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama, yaitu sebuah kisah yang mana datangnya dari sahabat kita yang jauh di sana. Oleh karenanya Ustadz dan Ustadzah semuanya mengharap untuk bisa mendengarkan dengan seksama kisah yang akan disampaikan oleh seorang yang luar biasa ini. Dan nanti setelah selesai kalian harus bisa menyampaikan dengan sama, karena nanti pada hari Rabu besok di antara kalian akan ditunjuk salah satu di antara kalian untuk mewakili kelasnya dengan tema lomba cerita, dan ceritanya akan sama dengan apa yang akan disampaikan oleh salah satu ustadz atau ustadzah kita. Oleh karenanya ustadz dan ustadzah mengharap untuk bisa dengan seksama mendengarkan, melihat apa yang akan disampaikan. Oleh karenanya Ustadz Saiful akan memulai, tapi satu syaratnya. Syaratnya adalah harus bersikap baik. Angkat tangan yang sudah siap untuk mendengarkan cerita. Artinya kalau sudah mengangkat tangan, itu tandanya sudah berjanji bahwa kalian dan semuanya siap untuk mendengarkan dengan baik. Tangannya diturunkan. Sudah tidak sabar? Akan kita mulai ya. Baik, sebelum kita mendengarkan kisah dari seorang guru kita, maka
kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Kepala Sekolah SD Al Furqon Jember. Kepada Ustadz Hadi Basuni, waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidaini wa suqtullah fi suqtil walidaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keridhaan kedua orang tua, keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Sebuah kisah yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang ahli ibadah, tidak pernah meninggalkan sholatnya, tidak pernah meninggalkan puasanya. Dia rajin bersedekah, dia baik kepada siapapun. Suatu saat seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saat ini sahabat yang bernama si Fulan sedang sakit dan saat ini sedang nazak ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun bertanya, "Apakah dia saat ini masih memiliki orang tua?" "Ya Rasulullah, dia saat ini masih memiliki seorang ibu ya Rasulullah." "Coba datangi dan talkinkan." Maka Rasulullah menyuruh 3 orang sahabat untuk mendatangi dan mengucapkan dan membisikkan pada telinganya, "La ilaha illallah." Tetapi sahabat ini tidak bisa mengucapkan apapun walaupun dia rajin sholat, rajin puasa, suka bersedekah, menjalankan semua perintah Allah. Maka datanglah sahabat ini kepada Rasulullah kembali. "Ya Rasulullah, tidak bisa ya Rasulullah, dia kesulitan nazaknya ya Rasulullah, dan merintih ya Rasulullah." Lalu pun Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Apakah dia masih punya orang tua?" "Iya ya Rasulullah, seorang ibu." "Panggil ibunya." Maka datanglah ibunya. "Wahai ibu, putra ibu saat ini sedang nazak dan kesulitan. Berpisahnya ruh dari jasadnya kesulitan karena ya bisa jadi ibu tidak rela dengan sesuatu. Apakah ada sesuatu yang membuat sakit hati ibu?" Si ibu ini berkata, "Ya, saya sakit hati sama anak saya karena dia telah mementingkan istrinya daripada saya. Dia lebih mengutamakan istrinya daripada saya. Wahai ibu, maafkan dia." "Tidak, saya tidak mau memaafkan karena telah menyakiti hatiku." "Ibu, maafkan dia." Tetapi si ibu ini tetap tidak
Si ibu ini murka, Allah pun murka. Sekali lagi, ibu murka, Allah pun murka. Wahai para sahabat, katanya Rasulullah, kumpulkan kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar. Wahai Rasulullah, untuk apa kami mengumpulkan kayu bakar? Dan si ibu pun bertanya, untuk apa ya Rasulullah kami mengumpulkan kayu bakar? Maka Rasulullah pun berkata, untuk membakar putra ibu, supaya dia mudah berpisahnya ruh dari jasadnya. Pada saat itu hati seorang ibu langsung memaafkan dan meneteskan air mata. Wahai Rasulullah, aku memaafkan anakku ya Rasulullah. Aku memaafkan aku ya Rasulullah. Maka didatangilah anaknya dan dimaafkan. Pada saat itu pun juga mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terpisahlah ruh dari jasadnya. Keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan kedua orang tua. Murkanya Allah itu terletak pada murkanya kedua orang tua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak. Itu salah satu contoh bertutur. Nanti Ustadz Ghozi akan memberikan yang lebih baik. Maka jangan dilewatkan. Anak-anak yang ada di sini di SD Al Furqon memiliki kemampuan yang luar biasa. Kemarin kakak kelasmu bernama siapa? Kesya. Sama siapa yang juara 1? Kaisya. Dan siapa kemarin saja? Sanalah juara 1 dan juara 3. Tepuk tangan untuk mereka. Ya. Kemarin juga ada yang berlomba di RRI. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk hasilnya. Ya. Maka berliterasi itu bukan hanya membaca, tapi menyaksikan juga, dan termasuk bertutur. Oleh sebab itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan yang luar biasa ini, dan ikuti juga sebaik-baiknya kelas 1 sampai kelas 6. Mudah-mudahan kita bisa juga menyampaikan ya melalui lisan kita dengan kalimat-kalimat baik melalui bertutur. Siap semuanya? Siap, oke. Perintah dari Ustadz Pasuni. Tepuk semangat. Oke, terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyak kepada Ustadz Hadi Basuni. Siapakah beliau? Siapakah beliau? Kurang kenceng, siapakah beliau? Ustadz Saiful akan naik ke panggung dan Ustadz Saiful akan menunjuk salah satu di antara kalian yang tidak mengucapkan siapakah beliau. Kurang kenceng, siapakah beliau? Alhamdulillah, ada satu di antara kalian yang tidak bersuara. Ustadz Jatmiko. Ustadz Jatmiko kok jawab sih? Nah, namanya beliau Ustadz Hadi Basuni. Harus hafal dengan kepala sekolah kita. Ya nak ya? Baik. Apa yang disampaikan Ustadz Hadi betul sekali. Acara ini akan sukses kalau kalian juga mensukseskannya. Dengan cara apa? Mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kita belajar disiplin, kita belajar tertib. Kita akan berusaha menjadi penonton yang baik. Seperti itu ya nak ya. Kalau kita ingin dihargai orang, maka kita harus bisa
menghargai. Kalau kalian ingin diberi sesuatu oleh Ustadz Jatmiko, maka Ustadz Jatmiko harus disayang-sayang. Gitu ya nak ya. Baik, oleh karenanya dengan ucapan bismillah acara kita akan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Harapannya kalian harus mendengarkan dengan seksama. Kita sambut sahabat Qurani, sahabat yang penuh ceria dan sahabat yang penuh inspirasi. Wah, inspire tiada henti, gitu ya. Siapakah beliau? Ada yang tahu? Ustadz akan mengundang sahabat kita semua yang datangnya dari kota Mesir. Mesirnya ada di kota Selau, yaitu sahabat Abu Ubaidah bin Julas. Kepada Abu Ubaidah bin Julas, waktu dan tempat silakan beri tepuk kereta. Halo adik-adik, apa kabar? Halo adik-adik, apa kabar? Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Halo adik-adik, apa kabar? Siapa yang cinta Palestina? Sambil kepalkan tangannya ya. Siapa yang cinta Palestina? Siapa yang cinta Palestina? Siapa yang cinta Al-Aqsa? Sebentar, coba sebelum kita mulai, Ustadz salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab waalaikumsalam pahalanya 10. Yang jawab waalaikumsalam warahmatullahi pahalanya 20. Yang jawab dengan lengkap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pahalanya 30. Milih 10, 20 apa 30? Kalau gitu dijawab dengan kompak dan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka mulut, tertawa 3 kali. Hahaha. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Tanpa suara. Konsentrasi. Tepuk 1. Yes, tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Ya, pada hari ini, pagi ini Ustadz Gozi akan bercerita tentang Palestina, saudara-saudara kita. Semuanya lomba duduk yang rapi. Yang rapi nanti dapat hadiah ketika sudah berakhir acara. Tanpa suara. Kalau masih ada suara, Ustadz Gozi tidak akan mulai. Pada suatu hari, ada seorang anak yang berumur 7 sampai 8 tahun yang bernama Ahmad. Siapa namanya? Ketika itu Ahmad terbangun dari tidurnya. Ketika terbangun dari tidurnya, dia melihat atap rumahnya, rumah tetangganya, semuanya sudah hancur dan tanpa atap. Kemudian dia berkata, Alhamdulillah, saya masih bisa hidup. Sekarang siapa yang bisa baca doa setelah bangun tidur? Angkat tangan yang paling tinggi. Ya,
Baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian si Ahmad berkata, kata ayah ibu saya, walaupun rumah saya hancur, walaupun sekolah saya hancur, masjid saya hancur, tapi kita harus tetap bersyukur karena masih diberikan kesempatan oleh hidup. Kemudian setelah itu Ahmad membangunkan ayah dan ibunya yang masih di kamar. Ayah, bunda, ayo kita salat subuh. Kemudian dibuka, keluarlah ayah dan bundanya. Masya Allah Ahmad, ayo kita sholat subuh bersama. Tapi sayang, katanya Ahmad, kita sudah tidak bisa sholat lagi di Masjidil Aqsa karena ada tentara Zionis Israel, musuh-musuh Allah. Katanya ayahnya, tidak apa-apa Ahmad, ayo kita sholat di antara puing-puing reruntuhan rumah kita. Setelah itu mereka sholat. Allahu Akbar. Setelah sholat subuh, tidak lupa Ahmad pergi membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Sementara itu, di daerah lain, sekelompok musuh-musuh Allah Israel sedang merencanakan sesuatu. Hai kelompokku, semuanya kesini. Hari ini kita akan menghancurkan kota Gaza. Kita buat kota Gaza menjadi debu-debu dan puing-puing. Kita bunuh anak-anak kecil. Kita bunuh perempuan-perempuan. Kita bunuh orang-orang tua. Siap semuanya? Siap. Tapi di lain tempat ada pasukan yang gagah berani, yang hanya menggunakan penutup kepala seperti ninja. Mereka adalah pasukan mujahidin fi sabilillah. Allahu Akbar. Semuanya teriak Allahu Akbar. Namanya adalah Abu Ubaidah. Dia mengatakan di media, dia mengatakan kepada masyarakat Palestina, wahai rakyat Palestina, kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh memberikan Masjidil Aqsa kepada musuh-musuh Allah. Kita harus berperang dan kita harus menjaga Masjidil Aqsa, masjid kita yang tercinta dan tanah kita, tanah para nabi. Allahu Akbar. Kemudian dia berkata, jaga wudhu kalian. Kalau batal, wudhu lagi. Batal, wudhu lagi. Karena sebentar lagi kita akan mendapatkan undangan untuk sholat berjamaah, sholat futuh di Masjidil Aqsa untuk kemenangan kita. Wah, akhirnya jam 7 pagi si Ahmad mulai berangkat ke sekolah. Sesampainya di sekolah, apa yang terjadi? Dia melihat sekolahnya dan teman-temannya yang biasa di sana ramai, ada guru-guru yang menyambut, semuanya rata jadi tanah. Kemudian Ahmad sedih. Saya nggak bisa sekolah lagi, ini kan sekolah satu-satunya. Kemudian dia terus berjalan, dia melihat di sekeliling dia, masjid hancur, rumah hancur, kota hancur, bangunan-bangunan yang tinggi semuanya hancur, diluluh lantakan oleh Israel Zionis. Kemudian tiba-tiba dari atas awan muncullah pesawat dan drone. Tahu drone? Sambil menembakkan, kemudian dilemparkan bom. Semuanya berlarian. Tolong, tolong, anakku, anakku. Ada yang mencari anaknya, ada yang mencari ayah dan bundanya, ada yang mencari pamannya. Semuanya luluh lantak. Kemudian si Ahmad bingung. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini?
Dia berlari lagi ke rumahnya mencari bapak ibunya. Setelah sampai di rumahnya, apa yang terjadi? Ternyata rumahnya juga rata menjadi tanah dan hancur. Dia mencari ibunya. Ibu, ibu, di mana kamu, ibu, ibu? Di kejauhan ada yang manggil, Ahmad, Ahmad, sini Ahmad, Ahmad, sini, awas nanti kena tembak. Ternyata yang manggil adalah ayahnya. Ahmad, ibu kamu sudah terkubur di antara puing-puing bangunan. Kemudian si Ahmad tambah menangis. Ayah! Karena Ahmad mau pergi ke ayahnya, tetapi ayahnya tidak memperbolehkan. Akhirnya inisiatif ayahnya yang lari. Ahmad! Sambil berlari. Kemudian si Ahmad juga. Ayah! Belum sampai dia menyentuh anaknya, tiba-tiba tembuslah peluru dari tentara Zionis Israel terkutuk, menimpa ayahnya. Kemudian ayahnya langsung terjatuh. Ahmad yang melihat itu di depan matanya langsung histeris berteriak, tidak, ayah. Kemudian ketika sudah sampai di ayahnya, ayahnya dia peluk. Kemudian ayahnya sambil tersendat-sendat berkata, biar sedih kita dengarkan musik dulu. Ayah, ayah jangan pergi ayah, ayah jangan pergi, katanya ayah. Tidak nak, ayah hanya istirahat. Ayah akan lapor kepada Allah bahwa ayah mempunyai anak yang sangat bisa dibanggakan karena dia mencintai tanah air Palestina. Ayah, jangan pergi ayah, jangan pergi ayah. Kemudian ayahnya meninggal. Nak, sebelum meninggal ayahnya berpesan, kalian semuanya harus berjanji. Berjanjilah untuk tidak meninggalkan iman kalian. Kamu bisa ditinggalkan oleh ayah, kamu bisa ditinggalkan oleh ibu, paman, bibi, dan semuanya bisa ditinggalkan. Tapi kamu jangan sampai meninggalkan imanmu. Yang kedua, berjanjilah, semuanya tangannya ke atas. Berjanjilah bahwa kalian akan senantiasa membaca Al-Quran. Karena hanya dengan Al-Quranlah pasukan Israel akan ketakutan. Yang selanjutnya, kamu harus terus menjaga Masjidil Aqsa sampai darah titik penghabisan, menjaga tanah air kita Palestina walaupun dengan nyawa taruhannya. Allahu Akbar. Habis itu ayahnya meninggal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian dia meninggal. Ayahnya meninggal. Kemudian dia berdiri sambil mengangkat bendera Palestina di antara tank-tank Israel dan tembakan serta bom-bom Israel. Dia tegakkan bendera Palestina di atas sambil mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Kemudian dia maju melawan tank itu dan dia berteriak-teriak sekencang-kencangnya, Free Palestine, free, free Palestine semuanya, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine. Kemudian dari atas muncullah roket. Ahmad juga meninggal membawa hafalan Al-Qur'annya dan membawa rasa cintanya kepada tanah airnya. Dan kita sebagai saudara-saudaranya harus berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang di Palestina karena telah menjaga masjid kita, masjid tempat berkumpulnya kita kelak, yaitu Masjid Al-Aqsa. Semuanya tangan menggepal di atas semuanya, kelas 1 sampai kelas 6. Tangannya dikepalkan.
dengan teriakan penuh semangat, Free Palestine, Free, Free Palestine, Free. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan cerita Kak Gozi dengan penuh semangat. Siapa yang cinta Palestina? Siapa yang cinta Indonesia? Siapa yang cinta saudara-saudara kita seiman? Bilang yes ya. Palestina. Ulang keras, Palestina. Indonesia. Terima kasih. Sudah duduk dengan rapi. Terima kasih adik-adik semuanya telah mendengarkan dengan seksama dan dengan baik dan dengan tertib. Kurang lebihnya Kak Gozi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz Saiful barusan mendengarkan cerita Kak Gozi ya. Kak Gozi itu kalau di Palestina sana itu seorang sosok ya, sosok seorang yang disegani oleh seluruh rakyat yang ada di Palestina. Tahu yang namanya Abu Ubaid? Ya, Abu Ubaidah itu adalah sosok seorang yang disegani dan ditakuti oleh rakyat atau warga Palestina. Kalau sudah Abu Ubaidah berbicara, maka semuanya terdiam. Tidak ada ceritanya ketika Abu Ubaidah berpidato di depan, seluruh rakyat yang sedang beraktivitas semuanya diam, ditinggalkan. Yang bekerja diam mendengarkan. Yang naik sepeda diam mendengarkan. Yang sedang berbelanja di mall diam mendengarkan. Betul sekali. Yang berada di dapur, bunda sedang masak, ketika Abu Ubaidah berbicara semuanya meninggalkan dan seluruh warga Palestina mendengarkan Abu Ubaidah kalau beliau sudah berpidato. Itulah kehebatan Abu Ubaidah ya. Oleh karenanya memang dibutuhkan seorang sosok pemimpin yang seperti itu ya nak ya. Dan kalian juga harus menghargai. Itu tandanya apa? Warga Palestina betul-betul menghargai seorang pemimpin. Sama halnya kalian kalau di kelas, seorang pemimpin kalian adalah ustadz atau ustadzah yang ada di Kalau ustadz ustadzah sudah berbicara sesuatu, maka tugas kalian adalah mendengarkan. Waktunya olahraga. Seorang Ustadz Jatmiko, Ustadz David, Ustadz Mudi, Ustadz siapa? Ustadz Bob. Ketika menyampaikan sesuatu, tugas kalian mendengarkan dengan seksama. Ketika ustadzah bahasa Indonesia, ustadzah matematika, ustadzah PJOK, ustadzah siapa lagi nak? Bahasa Arab dan seluruh mata pelajaran yang diajarkan oleh ustadz atau ustadzah, maka kalian harus mendengarkan. Sama halnya dengan Arga atau anak-anak yang di Palestina. Kalian saat ini merdeka. Kalian bisa menghirup udara dengan segar. Kalian bisa minum dengan enak. Kalian bisa berbicara, ngobrol sama temannya. Tetapi bagaimana nasib teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Apakah dia bisa tersenyum hari ini? Apakah bisa makan dengan enak? Apakah bisa minum dengan enak? Apakah bisa belajar? Apakah bisa menghafal Al-Quran? Tidak. Sudah tidak ada lagi. Oleh karenanya ayo kita bersyukur. Semuanya pegang dadanya. Pegang dada kita semuanya. Pegang dada kita. Tundukkan kepala. Bersama-sama ucapkan Alhamdulillah. 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 Mudah-mudahan negara kita negara yang terus bermakmur, negara yang dibebaskan dari kezionisan dan negara apapun.
dan negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dijaga oleh Allah, maka kita harus menjaga apa yang menjadi perintah dan larangan Allah, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ustadz bangga dan Ustadz yakin kalian semua yang berada di sini adalah anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang siap membanggakan atau memegang agama Islam, yakni tidak akan lepas dari yang namanya Al-Quran. Oleh karenanya itulah yang disampaikan oleh Ustadz Ghazi, mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti di antara kalian ada yang ditunjuk untuk menyampaikan sesuatu hal yang sama dengan Kak Ghazi, dan itu nanti dilombakan hari kapan? Hari Rabu. Oleh karenanya tolong setelah ini sampai di kelas, jika kalian ingin menulis, ditulis dulu supaya cerita yang disampaikan oleh Kak Ghazi tidak lupa. Semuanya paham? Baik. Oleh karenanya kita akhiri doa dengan doa akhir majelis. Kita tutup acara ini, semoga acara ini mendapatkan keberkahan, utamanya kepada kita semuanya, dan kemanfaatan. Isti'dadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama ucapkan free free Palestine, free free Palestine, free free. Kurang kencang, free free Palestine, free free Palestine, free free. Baik, terima kasih, sukses untuk kita semua.